Nyamuk Balita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah kejadian yang cukup menggemparkan di kawasan Gunung Pati, Semarang. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Aku sama teman-teman aku. Aku Dewi. Aku Siva. Aku Kesya. Nah, dalam 2 hari berturut-turut ini, 2 mahasiswa Universitas Negeri Semarang ini ditemukan meninggal dunia di kamar kos mereka. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas bersama. Let's go. Oke, jadi untuk kronologi dari kasus ini itu gimana sih Mbak Kesy? Kalau dari berita yang aku baca itu pada tanggal 12 November kemarin sekitar pukul 8 pagi ada seorang mahasiswa bernama Agus yang mencoba membangunkan temannya. Nah, waktu itu kondisi temannya itu sudah pucat. Akhirnya dia panggil orang-orang di sekitar dan dibawalah teman itu. Kayaknya entah ke rumah sakit atau bagaimana, tapi ternyata sudah meninggal dunia. Oh lah, itu katanya kan ada 2 kasus ya. 2 kasus meninggal dunia dalam waktu dekat. Nah, itu pada korban, apakah di hari sebelumnya itu yang ditemukan oleh Agus itu apakah ada tanda-tanda atau bagaimana? Tanda-tanda maksudnya sakit atau Iya, tidak gitu. betul. Untuk korban pertama ini tidak ditemukan tanda-tanda sakit seperti demam atau gimana. Belum ada keterangan resminya. Tapi kalau kata Agus sendiri, sebelumnya mereka sempat main game itu juga. bahkan main game. Iya, bahkan fun fact-nya itu waktu korban ditemukan tabletnya itu masih dalam on. Terus sehari setelahnya baru korban kedua itu ditemukan. Jadi salah satu penghuni kos itu mencium aroma yang tidak sedap itu, akhirnya dia panggil entah pemilik kos atau warga sekitar ya. Waktu dibuka itu sudah ditemukan bahwa korban mulai membusuk. Berarti itu ditemukannya sudah beberapa hari. Kalau korban pertama itu diperkirakan meninggal sekitar 5 jam. Nah, korban kedua ini itu kurang lebih 5 harian. Oh, berarti itu yang pertama 5 jam ditemukannya, itu perkiraan. Yang kedua itu berarti sudah sampai membusuk. Ya sudah. Oh, lah berarti itu 2 korban itu tuh dalam satu kos atau beda kos? Di sini tidak ada keterangan resminya ya, tapi kemungkinan besar itu dari kos yang berbeda. Dari 2 kasus ini itu ada tanda-tanda kekerasan fisik atau misal korban bullying atau apa? Kalau tanda kekerasan fisik itu sejauh ini belum ditemukan ya. Jadi dari pihak kepolisian sendiri itu berasumsi bahwa korban itu meninggal karena asam lambung. Buat tanda-tanda bullying itu belum ada keterangan resminya juga. Kedua korban berarti dinyatakan sementara ini berarti terkena asam lambung sepertinya. Oh, berarti sepertinya korban memiliki riwayat asam lambungnya. Mungkin ini sih. Terus lebih mencengangkannya lagi, 2 korban ini itu sama-sama dari fakultas teknik. Oh, Universitas Negeri Semarang. Iya. Itu kira-kira angkatan berapa ya? Korban pertama itu usia 19 tahun, korban kedua usia 20 tahun. Jadi kemungkinan itu masih satu angkatan dengan kita. 2024 kalau tidak 2023 ya. Sekitar itu. Tapi kalian kayak penasaran gak sih, kok bisa ya itu korban yang kedua itu bisa ditemukan dalam waktu 5 hari? Padahal kan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa dalam 5 hari itu pasti ada kuliah gak sih di setiap harinya, pasti juga ada matkul. Nah, itu apakah dari teman-teman sekelasnya tidak curiga ya, kayak misal kok ini kok gak berangkat, misal kita dari kelas kita sendiri, kalau misal kayak ada yang gak berangkat sekali satu matkul aja ditanyain kan, pasti ada presensinya kayak ditanyain ini kemana gitu. Apakah dari teman-temannya kurang peduli atau bagaimana menurut kalian? Selain dari teman kelasnya juga kan mereka pasti punya teman samping kos. Iya ya kan, yang satu kamar gitu. Iya, atau mereka nggak curiga ya, maksudnya kok anak ini nggak keluar kamar. Ya, contohnya
aku sama Dewi kan satu kos. Nah, kalau misal dari kita ada yang nggak keluar kamar, kalau nggak tetangga-tetangga kita gitu kan, pasti kan kayak nyamperin, kok ini anakku nggak keluar kamar, kenapa? Iya, kan biasanya nyari makan bareng atau masak bareng gitu kan. Nah itu kan bisa kayak, "Ih, yuk samperin ke kamar yuk, lihat apakah sakit atau kenapa gitu kan. Apakah kurang peduli kah lingkungan itu? Iya ya, kalau korban pertama kan hitungannya lebih cepat ditemukan Iya, orangnya ya. betul. Mungkin temennya nyamperin mau ngajak makan bareng mungkin atau ada aku gitu ya. Nah itu untuk korban kedua. Oh, jadi itu patut dipertanyakan. Takutnya dia korban bullying atau Kemungkinan juga dia introvert atau gimana, jadi kayak kurang bersosialisasi sama teman-temannya gitu. Dari pihak keluarga juga harusnya nanyain kan, kalau udah 5 hari anaknya kenapa kok nggak balas, terus berusaha apa ya, nanyain ke temennya, ini kok anak saya nggak iya nggak ada kabar. Biasanya kalau orang tua kan kalau misal sama anaknya yang merantau itu kan kayak sangat khawatir kan. Iya. Kalian juga ya nggak sih kayak hampir tiap hari di chat, kalau nggak di telepon ditanyain udah makan belum, Betul. hari ini ngapain aja gitu kan, pasti kan. Sebagai orang tua, apakah orang tuanya sibuk atau bagaimana? kalau dibayangin korban pasti nahan sakit, tapi nggak ada yang peduli loh. Tapi kalau misalkan menurut dari berita itu tuh ada kayak tanda-tanda bunuh diri atau apa gitu nggak sih? Kalau dari berita itu belum ada keterangan resminya ya, tapi untuk sementara ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian sendiri. Oh, soalnya kan dulu kan juga pernah ada kasus seperti itu kan. Ada mahasiswa yang ditemukan di kos ternyata malah bunuh diri gitu. Takutnya seperti itu juga. Tapi mungkin semoga tidak ya. Terus ini cukup disayangkan ya dari orang-orang di sekitar ini, maksudnya kayak Kurang peduli. Individualitasnya terlalu tinggi juga. Padahal kan kita kan di perantauan ya. Maksudnya kayak ya keluarga kita juga teman kita gitu loh. Kalau nggak sama teman kita sama siapa lagi? Oke, jadi dilihat dari kasus yang barusan kita bahas ini, itu kan apa ya, berkaitan dengan kita yang jauh dari keluarga. Nah, dari kalian ini apa sih tips untuk bertahan hidup di kemandirian kalian ini? Dari Mbak Syifa boleh? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri tuh dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, kita kan di sini kan juga sendiri ya. Kalau misalkan di rumah kan, kalau misalkan masalah makan nih, makan kan kayak tinggal ya udah disiapin sama ibu. Kalau misalkan di sini kayak apa-apa kan harus nyiapin sendiri, terus nyuci baju, terus dan lain-lain, kerjain tugas kan kayak waktu kita tuh kayak kepotong-potong gitu kan. Kita juga harus bisa manajemen waktu gitu. Yang awal tuh bisa manajemen waktu. Yang kedua itu kataku jangan lupa makan. Soalnya makan itu penting guys, apalagi aku kan penyamahnya. Nah, makan kalau misalnya nggak makan kan dia bakal mungkin bisa sakit gitu kan. Kalau tips dari aku tuh banyak-banyakin stok makanan, kayak misalkan buat telur atau nugget atau sosis atau cemilan-cemilan kayak sari gandum gitu buat sarapan atau nugget gitu. Sebisa mungkin jangan skip makan kalau misalnya menurutku. Yang kedua, kalau misalnya menurutku tuh kayak perbanyak teman dan juga kayak jangan menyendiri, karena kalau misalkan kita di rantauan mau sama siapa lagi, soalnya keluarga kita kan jauh, kita butuh apa-apa kita bisanya ke teman, soalnya paling deket kan kayak di lingkungan kita kan. Terus kayak kalau misalkan kita pas lagi ospek kan kita kan juga kenalan banyak teman kan. Nah itu sebisa mungkin kita kayak ya kenalan gitu lah, ya kayak siapa tahu gitu siapa, kalau enggak minimal kayak teman kosan kita sendiri gitu loh. Kalau misalkan kayak sakit apa-apa kan kayak kita butuh orang paling dekat kan teman kos kan. Udah sih kalau aku dari aku gitu. Kalau dari Mbak Kesi? Kalau dari aku itu kita bahas tentang makanan dulu ya. Kalau makanan dari aku sendiri itu suka stok beras, oatmeal, telur kayak gitu. Kalau aku kan nggak bisa masak ya, tapi aku tetap mengusahakan buat makan 3 kali sehari. Jadi kalau sarapan itu aku biasanya pakai oatmeal. Terus untuk makan siang sama makan malam aku beli biasa di warteg atau kadang geprek. Oh iya. Oh iya, jangan lupa juga jaga pola makan. Iya. Makan makanan yang sehat. 9
sebisa mungkin itu aku kalau makan itu nggak terlalu pedas dan cari sesuatu yang nggak terlalu berminyak, soalnya dua hal itu tuh bisa jadi pemicu asam lambung juga kan. Nah, usahakan tetap makan sayur dan proteinnya ya kalau yang mau yang murah ada tempe, tahu, telur itu kan bisa. Terus kita stok cemilan lah, apapun itu yang penting iya buat gajal-gajal perut aja. Terus dari segi pertemanan ya aku paham sih nggak semua orang bisa bergaul dengan banyak orang, tapi sebisa mungkin kamu tetap harus punya 1-2 teman yang sekiranya bisa kamu andalkan dan mereka juga bisa mengandalkan kamu gitu loh. Jadi jangan menyendiri gitu aja sih dari aku. Kalau dari kamu gimana? Oke, kalau dari aku selain dari nyetok makanan, terus perbanyak teman, itu ada yang satu penting, jangan mager. Nah, betul. Iya. Permasalahan anak kos tuh biasanya lapar tapi mager. Nah, Jadinya nggak makan. Betul. Betul nggak? Sering. Jangan mager ya teman-teman. Soalnya kalau kita kan kalau lapar tuh, apalagi malam nih. Kalau lapar kita pasti mending pilih tidur daripada nyari makan. Betul, Benar, betul, kan? betul, Benar. Jadi tipsnya sih itu aja sih. Oh iya, jangan lupa stok obat-obatan. Benar. Oh iya benar-benar. Kalau aku sendiri itu biasanya stok vitamin sebagai cewek ya, jadi ada suplemen penambah darah, paracetamol sama obat buat jaga-jaga aja sih. Ya, itu tips dari kami itu yang pertama ada kita harus nyetok makanan. Yang kedua perbanyak teman untuk apa ya yang bisa kita andalkan. Terus ada nyetok obat-obatan. Tambahan jangan sering-sering begadang. Oh iya, betul. Tapi kalau tugasnya numpuk gimana tuh kak? Iya sebisa mungkin dikerjakan dulu dong, jadi nggak numpuk di akhir gitu. Nah, yang terakhir jangan mager. Udah. Nah, dilihat dari kasus ini itu menjadi pengingat teman-teman bahwa kesehatan, keselamatan, dan perhatian ini terhadap lingkungan sekitar itu sangat penting, terutama bagi mahasiswa perantauan kayak kita ini yang tinggal jauh dari keluarga. Nah, kita berharap dari pihak berwenang ini segera menemukan penyebab yang jelas dari kasus ini. Nah, untuk keluarga korban semoga diberi ketabahan dan kami mengucapkan bela sungkawa kepada korban Universitas Negeri Semarang. Oke, dari pembahasan kasus tadi nih dari Mbak Kesi sama Mbak Syifa ini ada kata-kata buat penonton nggak? Kalau misalkan dari aku sih yang penting satu, jangan lupa makan dan jangan lupakan sholat. Nah, itu sangat penting ya teman-teman. Benar. Untuk kita agar kita selalu dilindungi Allah dan juga diberi kesehatan. Amin. Kalau Mbak Kesi? Kalau buat aku itu sebisa mungkin jaga kesehatan ya, maksudnya kita kan jauh dari orang tua, jaga baik-baik lah, jaga diri gitulah. Buat aku gitu aja sih. Oke, udah ya itu teman-teman. Jadi terima kasih kepada Mbak Syifa dan Mbak Kesi karena sudah mau nih membahas bersama mengenai kasus ini, dan juga terima kasih sudah mendengarkan podcast Nobat.